Salam Simo dari Jogja. Ini edisi super spesial buat kita karena saya kedatangan tamu teman saya Mas Ilham Subki. Terima kasih. Ibu kota. Terima kasih Pak Andi. Bukan ibu kota Tangerang. Oh Tangerang. Ya? Tangerang bukan ibu kota. Jadi ini adalah salah satu idola saya karena saya juga awal-awal buat YouTube juga sering banget ambil referensi dari channelnya Mas Subki ya. Ya, mungkin memperkenalkan sedikit Mas tentang Mas Subki dan Gaptek ID. Dulu saya tahunya Mas Subki ini dari Ulasan ID ya. Ulasan masih di enter waktu itu. Ya? Iya, masih under enter waktu itu. Tapi berapa itu ya? Itu 2016. Tapi sebetulnya beriringan. Jadi Gaptek itu sebetulnya 2015, lebih duluan. Lebih duluan udah jalan. Baru jalan beberapa bulan lah gitu. Terus enter waktu itu memang rekrut. By email. Waktu itu nawarin kerjaan, mereka ingin bikin media YouTube, minta tolong untuk disupervisi gitu. Jadi udah sembari kerja saat itu, beriringan. Oke. Dan setelah itu, tahun 2016, Gaptek, kamu keluar dari Ulasan? Keluar itu, ya hampir setahun lah kayaknya di Enter ya. Hampir setahun, habis itu mulai aktif tuh si Gapteknya. Tadinya kan beriringan, cuma di Gapteknya jadi jarang banget upload karena Senin sampai Sabtu tuh ngantor. Oke. Harus berangkat ke Mangga 2. Senin sampai dari Sabtu. Tangerang. Dari Tangerang. Ya, jadi kebetulan banget hari ini tuh Mas Subki ngisi acaranya Nvidia di Jogja. Jadi sekalian aja saya culik ke sini untuk ngobrol-ngobrol sama Mas Subki. Tentu tentang perkembangan teknologi dan mungkin beberapa poin yang nanti kita akan bahas. Yuk kita lihat, kita akan ngobrolin apa Mas Subki abis ini. Jadi Gaptek ID ini memang channel YouTube yang spesialis membahas tentang perkembangan teknologi, komponen PC, notebook, smartphone juga ya. Jadi kita akan coba ngobrol-ngobrol sama Mas Subki tentang apa yang telah terjadi di tahun 2024 ini tentang perkembangan teknologi ya. Kalau dari point of view saya lumayan heboh nih 2024 ya. Dari awal tahun sampai akhir tahun ini banyak banget produk-produk baru bermunculan. Kalau saya dari sisi hardware komputer komponen ya. Mungkin di awal tahun ada waktu itu di CES diluncurkan 8000 G series. Yes. Terus kalau dari AMD sendiri ada 8000 G series, 9000 series juga di tahun ini. Dan terakhir kemarin S3D pertama 9000 series juga tahun ini. 4070 Super, 4073 Super, 40 Super lah. Dari Nvidia sendiri tahun ini meluncurkan Super seriesnya di CES tahun ini ya, di awal Januari kemarin. Di Computex atau di CES ya? Di CES kalau nggak salah. Tapi baru masuk marketnya itu kurang lebih pertengahan tahun ini. Di Computex baru ada. Ya. Terus kalau dari sisi Intel mungkin baru akhir tahun ini ada peluncuran produk baru, Arrow Lake kemarin. Arrow Lake, terus ada Battle Match. Battle Match itu harusnya di end of this year ya, di Desember ini. Jadwalnya tanggal 13 kalau nggak salah. Tanggal 13. Ya, jadi emang banyak banget barang-barang baru bermunculan di tahun ini. Kalau itu dari sisi komponen PC. Kalau di notebook gimana? Di notebook itu kita kedatangan Intel Lunar Lake. Lunar Lake, oke. Ya, di laptop, terus ada Ryzen AI 300 series. Itu juga tahun ini? Oh iya, ya itu juga di tahun ini. Soalnya kan Ryzen AI 300 series sebetulnya launchingnya itu mereka tuh bareng sama Zen 5. Iya. Saat itu. Jadi itu baru juga. Itu sekitar bulan apa itu ya? Aduh, bulan apa ya waktu itu ya launchingnya? Oh, launchingnya Computex. Computex ya? Oh iya, Computex. Pas Computex ya. Launchingnya. Tapi rilisnya itu di September. Ya, kita juga waktu itu bareng-bareng ke Computex untuk ngeliput event tersebut dan ada satu fenomena yang kayaknya seragam hampir di semua produk yang ikut pameran di Computex ya. Ya. AI. Itu kan sampai di notebook aja kan Zen 5-nya namanya Ryzen AI. Iya, jadi memang AI ini jadi fenomena yang kelihatan banget sekarang sedang di-push habis-habisan untuk bisa penetrasi ke market. Walaupun dari point of view saya pribadi, itu beberapa memang ada yang misleading ya. Banyak produk-produk sebenarnya tidak bersangkut paut dengan AI, ada label AI-nya. Nah, kalau dari Mas Subki sendiri gimana nih tentang fenomena AI di tahun 2024 ini secara konsep dan secara implementasi kira-kira di market, terutama di market kita tuh kira-kira gimana ke depannya? Apakah emang benar-benar punya prospek yang bagus untuk bisa diserap oleh market? Kalau dari segi marketing brandnya sih memang ini perlu di-push ya. Karena kan ini untuk memperkenalkan. Tapi kalau dari segi usernya, sebetulnya dari segi user tuh yang aku tangkap itu user masih banyak yang kebingungan. Sebetulnya AI ini akan dipakai untuk apa? Gitu. Makanya kayak ini datang seminar ke Jogja ini beberapa roadshow kampus itu lebih banyak menjelaskan use case. Kita bisa pakai si image generation ini sebetulnya bisa kita manfaatin untuk apa sih gitu. Karena orang kebanyakan masih bingung
Ini generate gambar tuh dipakai untuk apa? Untuk jadi kasarnya kamu ngajarin cheating mahasiswa untuk buat skripsi atau buat tesis nih? Itu juga ada gitu, tapi lebih kalau di LLM ya, di RAG itu lebih banyak untuk ngasih tips biar gimana caranya kita cepat untuk journaling lah, gitu. Buat baca, buat diskusi jurnal, buat baca jurnal itu kita nggak perlu satu persatu lagi, dan nggak perlu nyari teman diskusi lagi. Kita diskusinya sama chatbot jadinya. Oke. Dan itu bisa dilakukan di level lokal. Lokal. Ya memang perkembangan teknologi ini terlalu kenceng mungkin ya. Jadi jangankan kita ngomong di level konsumen ya, di level pelaku bisnis IT sebagai misalkan sebagai pengecer retailer PC rakitan aja, itu kata-kata AI sendiri masih banyak persepsi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang di-directing dari si pembuat-pembuat platform AI ini. Memang kalau misalkan dari segi produk, kan banyak produk yang dilabelin sama AI tuh. Gitu. Bahkan sampai yang nggak relate sama AI pun gitu ya, kayak PSU dikasih label AI gitu. Itu kan jauh sekali gitu. Tapi ada beberapa brand juga yang memang membuat termnya sendiri untuk AI gitu. Jadi AI itu memang branding, bukan artificial intelligence gitu misalnya. Tapi apalah gitu ya. Jadi tetap namanya AI untuk ikutin hype AI. Untuk bisa jadi kalau disingkat jadi AI juga gitu sebetulnya. Iya, menurut saya sedikit hiruk pikuk banget 2024 ini untuk perkembangannya ya. Intinya dari apa yang mereka rencanakan, dari mereka yang coba directing tentang AI, tentang semua hardware barunya. Apalagi nanti kalau mungkin nanti di akhir sesi kita akan coba ngomong perkembangan ini kalau kita relate-kan dengan realita market di Indonesia. Kalau saya ngomong mungkin di Jogja, Jawa Tengah ini, itu masih ada gap yang jauh banget ternyata. Kesenjangan sosial. Bukan kesenjangan. Walaupun kita mencoba mengedukasi market. Kalau gini lah, memang di beberapa use case itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai kalangan ya. Cuman untuk mengedukasi, untuk bisa membuat orang itu menjadi suatu kebutuhan dan akhirnya itu men-trigger jadi sebuah impuls untuk membeli sebuah perangkat untuk AI, itu masih perlu waktu dan effort yang luar biasa menurut saya. Iya, memang. Setuju sih kalau. Jadi kalau kita ngomong untuk level-level enterprise ya udah lah, mereka sudah paham dan mereka juga bisa menjadi market yang serius untuk AI karena ini. Di AI ini kan sebetulnya karena kita masih tahapnya itu sebetulnya memang masih fasenya awal, terutama untuk end user. Ya. AI ini sekarang masih lebih banyak manfaatnya itu untuk developer. Karena developer yang sekarang justru banyak bekerja keras untuk bisa membuat sebuah apps atau software yang memang use case-nya mudah untuk dijalankan sama end user. Gitu. Itu yang jadi PR sekarang. Karena kan sekarang software yang memang betul-betul pakai AI apalagi lokal itu masih sedikit kan. Even Copilot Plus pun nggak tahu sekarang udah update atau belum. Copilot Plus. Tapi ini ada NPU-nya nggak? Ini Gen 11 yang belum ada ini. Itu pun NPU-nya harus di atas 40 TOPS kalau nggak salah, baru si Copilot Plus-nya tuh bisa nge-call si NPU-nya. Di bawah itu enggak. Oke, jadi memang dari berbagai sisi juga ada pendekatan menuju ke arah sana. Even dari si Microsoft sendiri sudah juga punya standarisasi untuk melabeli Copilot PC atau Copilot Plus dengan batas TOPS yang harus dimiliki oleh. Untuk jalan lokal ya. Untuk jalan lokal kalau nggak kalau pakai internet sih dilempar. Laptop ini pun bisa kok pakai Copilot. Iya. Ya, jadi begitu perkembangan hardware luar biasa. RTX 40 series sudah menjadi batas bawah, sekarang RTX 30 series hanya ada beberapa seri doang kalau dari GPU ya. Oh, masih ada yang dicari 30 series 30 60 12 GB ya, itu udah akhir-akhir udah hampir nggak ada. Dulu awal-awal 40 60 keluar kan masih dibendang-bendingin sama 30 60 12 GB. Tapi sekarang kayaknya udah mereda itu ya. Karena mungkin memang secara produk juga sudah di-stop oleh Nvidia. Dari sisi hardware begitu, dari GPU begitu, dari CPU begitu. Ya di tahun ini sepertinya tahunnya AMD ya. Untuk CPU, untuk desktop lah kita ngomong ya. Untuk desktop prosesor. Untuk CPU desktop, kayaknya di laptop pun sekarang cenderung laptop gaming itu lebih banyak pakai Ryzen AI 300 series sih kalau aku lihat Pak. Agak jarang ngelihat laptop gaming di kelas 20 jutaan yang memang pakai 14 Gen. Agak jarang. Kalau Ultra masih punya prospek nggak di desktop? Core Ultra ada ya, cuman masuknya udah ya harganya juga mirip-mirip dan volumenya kayaknya lebih banyak di Ryzen AI 300 saat ini. Iya. Gitu. Ya, memang kalau kita ngomong di market desktop, ya mungkin kalian yang mengikuti perkembangan isu-isu di forum-forum ya, memang Intel itu sedang kena banyak sekali badai ya tahun ini ya.
Kalau dari pengalaman saya sih memang itu roda akan berputar ya. Dulu juga AMD pernah pada posisi itu sebenarnya. Jadi kalau kita bicaranya konteksnya di CPU ya, jadi ini kayaknya nggak cuma di desktop aja yang Ryzen mulai dominating, mungkin makan market share-nya sampai habis banget kayak di GPU Nvidia gitu ya. Itu belum sampai situ gitu, tapi udah mulai imbang nih dan mulai plus sedikit sih AMD-nya. Kalau nggak salah udah mulai plus ya. Kalau klaimnya dari udah di atas 50. Dari worldwide sih udah di atas 50. Udah di atas 50 60 something mereka bilang. Ya, itu kan udah nunjukin ya dia dari semua line up bahkan di enterprise sekalipun kan juga udah Epic bahkan udah dominating banget. Jauh. Semua H100 biasanya judulnya sama Epic ya? Pasti sama Epic. Gitu. Nah, di laptop juga udah mulai kejar-kejaran sama si Core Ultra ini. Core Ultranya yang Meteor Lake ya, tapi bukan yang Lunar Lake. Jadi begitu 2024 cukup seru untuk di bisnis maupun dari sisi perkembangan teknologi. Perkembangannya sangat cepat. Juga beberapa terminologi baru seperti AI tadi diupayakan oleh berbagai pihak untuk bisa lebih spreading lagi. Kalau misalkan kembali ke AI nih ya, ada nggak sih use case yang memungkinkan di masa depan yang memang akhirnya di level-level end user itu ada beberapa yang membutuhkan sebuah dalam tanda kutip AI PC? Dalam arti sesungguhnya ya, dengan directing terminologi yang benar. Sebetulnya training misalkan. Sampai level mana? Training ini sebetulnya harus ada ibaratnya pembelajaran buat banyak orang tentang LLM itu sendiri dulu. Gitu. Kalau orang udah mulai terbiasa sama LLM, barulah kita sampai step ke situ. Tapi untuk saat ini paling yang memang diperkenalkan itu harusnya orang mulai tahu soal computer vision dan juga AI generatif secara general dulu deh, kayak gitu. Software itu dulu yang memang diperbanyak untuk end user ini, karena kita ngelihat sekarang software untuk AI untuk instalasinya aja itu belum tentu semua orang ngerti. Ya, dia masih agak ribet ya. Masih agak ribet ya, meskipun sebetulnya teman-teman mungkin kalau belum tahu ada launcher modelannya kayak Steam, namanya Pinocchio AI. Di situ kita tuh bisa ngedownload banyak local AI apps yang udah tinggal download, dia semuanya install. Secara grafik user interface sudah sangat user friendly. Iya, jadi ibaratnya udah ada si front end-nya lah. Udah ada front end-nya. Udah ada si front end-nya yang ngebantuin kita buat install semua library-nya, runtime dan segala macam. PyTorch versi berapa ya kan? Python versi berapa itu udah tinggal single click aja. Itu ada banyak banget di situ. Confi ada, Stable Diffusion ada, bahkan video generation pun ada kalau memang PC-nya sanggup ya. Gitu. Musik generation pun ada yang lokal di situ. Banyak banget. Jadi sebetulnya itu tuh model-modelan software front end kayak gini nih harus diperbanyak, disosialisasikan dan diedukasi. Iya, bahwa sekarang udah ada ya cara mudahnya. Paling selebihnya ya selain launcher itu masing-masing softwarenya bikin installer sendiri dong gitu. Ada pernah beberapa brand mencoba ya, cuman ternyata juga nggak gampang dan juga harus. Yang sekarang kelihatan kan juga justru dari vendor, dari vendor hardware yang mencoba bikin si front end, ya kan? Kita belum ngelihat dari si dev-nya langsung. Dev-nya kan sekarang ya baru nge-share di GitHub sebetulnya, gitu. Jadi orang coba-coba, tapi udah ada yang ngebikinin lah. Sudah ada lah, intinya mereka harus compile sendiri atau mungkin ya intinya sudah ada arah ke sana lah. Iya. Makanya sekarang tuh betul-betul software tuh perannya paling penting sebetulnya dia. Karena nggak adanya software ini nggak ada yang ngejembatanin buat ngeran si hardware-nya itu sendiri. Jadi emang secara teori bisnis, kalau memang kemarin kita ke Computex semuanya mendirect pesan AI untuk bisa menjual produknya, yang step pertama yang harus dilakukan adalah mencari use case yang memang benar-benar bisa useful untuk keseharian orang-orang itu. Kalau dibilang use case-nya udah useful atau belum, udah. Tapi softwarenya belum bisa dipakai sama halayak ramai. Nah, itu lebih tepatnya sih. Kalau use case kan kemarin juga kan udah bikin video yang 3D animasi itu kan menunjukkan bahwa ternyata AI use case-nya bisa kok dipakai untuk bahkan untuk kebutuhan profesional. Even pakai RTX 4060 ya. Pakai 4060 bahkan gitu. Oke, jadi seru banget sih sebenarnya kalau kita senang mengamati perkembangan teknologi dan juga pusing deh kalau AI mah. Dan juga persaingan bisnis di IT ini luar biasa pergolakannya dan juga naik turunnya perkembangan dan dinamika dan di tahun 2024. Habis ini kita akan coba ngobrolin kira-kira di tahun depan ini akan ada poin-poin apa nih yang kira-kira akan membuat industri IT ini tambah bergairah atau mungkin tambah seru nih. Habis ini kita bahas. Ya, tadi sudah kita coba bahas apa aja yang terjadi di 2024 dari mulai hardware-hardware baru yang muncul tahun ini, juga ada tren AI yang luar biasa.
Kalau menurut Mas Subki, poin-poin apa aja nih, misalkan dari desktop dan dari notebook nih, yang paling menarik di tahun ini nih? Oke, kalau 2024 kita tuh ngelihat itu banyak itu perangnya di CPU. CPU sebetulnya. Ya? Kalau emang GPU udah nggak punya saingan Nvidia. Karena GPU, kalaupun Nvidia keluarin GPU kan kemarin cuma ada 7600 XT sama 40 Super. Radeon. Oh iya, Radeon. 7600 XT atau 7616 GB. Iya, cuma beda di VRAM-nya doang. Sama 40 Super. Itu kan bukan arsitektur baru lah istilahnya. Iya. Produk nggak bisa dibilang refresh juga sih kalau 40 Super. Tapi selebihnya perangnya itu di CPU. Tapi kalau ditanya apa yang menarik dari semua launching CPU ini, kalau aku pribadi sih justru lebih senang di notebook ya. Itu Ryzen AI 300 series, terlepas dari nama AI-nya, tapi itu CPU yang betul-betul menarik karena kita sekarang bisa ngelihat si iGPU-nya itu bisa 16 compute unit. Oke. Untuk iGPU-nya, dan udah sempet nyobain itu di rating 35 watt aja dia udah kenceng banget. Oke, itu 16 compute unit itu berarti kalau dihitung shader dikalikan 64, itu lebih tinggi dari 780M itu berapa compute unit? 780 sama 880 itu 12. Beda 4. Beda 4 ya? Beda 4 compute unit. Dan itu sekarang menjadi iGPU paling kencang untuk notebook. iGPU paling kencang untuk notebook. Dan CPU-nya juga naik belum ya. Ada ya. Karena waktu itu di Ryzen 8000 series kan paling banyak 8 core. Iya. Sekarang udah 12. Kalau sudah pakai Zen 5 juga ya. Karena udah pakai Zen 5 juga. Di 35 watt udah cukup kenceng gitu. Udah cukup kenceng. Dan hampir semua notebook sudah mengimplementasikan itu produknya. sempat ngetes 35 watt itu setara sama Core Ultra 9 185H. Oke. Yang jalan di 100 watt. Berarti totally super efisien ya? Iya, untuk super efisien. Itu jadi CPU yang bagus banget sebetulnya si Zen 5 di dalam laptop. Kalau kita ngomong 16 compute unit itu kalau disetarakan dengan di set GPU untuk notebook itu disetarakan apa? 2050? Lewat ya? 2050 lewat. 3050? Ya 3050 lah. 3050 lah ya. 3050 4 GB ya. Dan jelas itu dengan IGP terintegrasi dengan CPU harusnya jauh lebih hemat ya. Itu 35 watt karena 35 watt kan satu package. Include, ya. Satu package itu. Ya, bayangkan aja. Jadi itu sebenarnya bahkan di 15 wattnya pun masih bagus. Jadi sebenarnya lebih ke penasaran ini harusnya AMD bisa masukin ini ke handheldnya karena handheld itu Z1 Extreme kan masih pakai 8840U ya, lah. Masih pakai Gen 4. Masih pakai Zen 4 sama lah sama 8840U ya. Itu aja performance-nya di 15 watt juga udah oke kan sebetulnya dengan 12 CU-nya. Ini 16 CU-nya sih gokil sih ini. Si Zen 5 ini gitu. Cuma kalau di desktop si AMD ini sebetulnya menarik dari segi efisiensi juga sih. Kayak meskipun di luar sana 9700X itu saat dikasih TDP 65 watt banyak yang nggak suka. Kalau aku pribadi justru suka dengan si 9700X pada TDP 65 watt ini. Iya, jadi alias PPT 105 ya? Iya, jadi PPT-nya 90. Jadi awal launching Ryzen 9000 series itu 9600, 9300X itu diklaimnya 65 watt kan TDP-nya ya. Atau PPT 85 90. Tetap di bawah 100 waktu itu. Ya, 90 ya. PPT-nya tapi 90. Beberapa bulan kemudian mereka merevisi ada patch baru, ada AGESA baru ya. Tapi sekarang di AGESA yang paling terakhir ini preset TDP 105 watt tuh beberapa ada yang dihilangin loh. Iya, dulunya walaupun itu sudah dibilang jadi 105 watt, cuman itu jadi opsi juga kan. Di awal depan pasti ada 65 sama 105. Ya, jadi kalau di desktop 9000 series sih menurut saya lumayan menarik sih ya, terutama yang line up tertingginya 9950. Oh, 9950X emang udah best overall lah gitu. Bahkan efisiensi dari segi multi-core pun nggak kekejar. Nggak kekejar ya, even dengan Core Ultra 9285K pun nggak ngejar si 9950X. Tapi 97X itu jadi menarik karena dia masih tetap uplift walaupun 5%. Iya. Tapi itu dayanya jauh sekali dari 7700X gitu. Iya, kalau dari point of view saya ini mungkin saya kurang sependapat ya. Ini kayak biar seru nih. Ya kalau kita ngomong desktop sih ya, namanya efisiensi sih bukan terlalu yang sangat-sangat krusial ya. Kita ngomong kalau di level 9600 sama 9700 sih masih ada debatable lah. Soalnya kalau kita ngomong di range harga tersebut, itu masih ada alternatif yang beberapa yang bisa lebih oke secara performance, terutama multi-core ya. Kayak di Core i5 Gen 14 aja, itu kan harganya kurang lebih mungkin nempel-nempel. Oh iya, kalau sama 14600K. Itu udah jauh banget. Nah, tapi maksudnya gini Pak, saya ini kan PC sehari-hari mini ITX. Oke. Dan saya pengguna... Buat ngedit juga pakai itu? Iya, saya pakai 13600K. Gitu.
Saya bikin mini ITX di 13600K itu nggak bisa yang betul-betul SFF form factor. Iya, karena memang isu. Bisa aja isu saya kasih thermal limit dan juga dikasih power limit gitu ya, mungkin di 125 watt rata gitu ya. Dia mintanya 200 mau op ya. Ya, 13600K tuh sekitar 180 sampai 200 watt. Iya. Gitu. Untuk dapetin performance yang sesuai. Iya, yang kalau turun di 125 atau apalagi di bawah 125 dengan cooling yang kecil, itu turun performance-nya jauh sekali. Iya. Sementara dengan si 9700X, ini colokin aja, nggak usah dituning apa-apa, bisa pakai cooling kecil. Iya. Memang saya juga akuin kalau masalah efisiensi sih udah leading lah sekarang AMD dengan jadi bukan soal daya terus bayar listriknya berapa ya. Iya. Ini sebetulnya bisa menghemat budget build juga. Apalagi sekarang motherboard AMD AM5 juga udah banyak yang keluar murah ya. Iya. Jadi kita tuh bisa pakai cooling. Ya beda sih kalau misalkan ada orang yang pengennya tetap pakai water cooling gitu kan, ada yang kayak gitu ya demi estetika gitu. Sebetulnya bisa di price budgetnya dengan pakai air cooling biasa aja gitu. Ya memang untuk beberapa skenario seperti itu AMD memang nggak ada kompetitornya. Karena kalau mini ITX kan kita nggak bisa ngomongin budget tuh, komponennya pada mahal. Yeah. Tapi bisa juga sebetulnya kalau kita mau nge-price budget dan nggak mentingin estetik gitu, jadinya pakai water cooling apa segala macam, itu bisa di-price loh sebetulnya budgetnya jadinya. Kalau dari point of view saya yang memang sudah absolutely ya, tanda kutip absolut udah nggak ada lawan ya 9.900 sama 9.950 karena mau skenario apapun, even mau di los-losan misalkan di range harga, kita ngomong range harga ya. Range harga yang sama itu udah susah. Nah, dan saya di tahun ini Pak, saya upgrade-nya dari 13.600K ke 99X. Oke, dan itu harusnya secara multi-core juga agak jauh ya. Naik jauh dan sekarang form factor PC saya udah jadi semakin kecil. Itu videonya belum naik sih, nanti ada videonya. Oke. Abis ini juga kita ngerakit mini ITX deh, pakai 9950 biar nggak kalah sama Gaptek. Bisa kalau pakai 99, saya kan budgetnya sanggupin 99X gitu. Oke, itu ya. Jadi yang paling menarik ada di prosesor, di CPU di 2024 ini. Oh, 9800 X3D lah. X3D ya. X3D itu aku ya menarik secara performance, tapi kalau bayar harga kalau kita harga enggak. Itu juga salah satu alasanku belinya 9900X. Ya. Jadi ya kita ngomong itu CPU, gaming CPU ya. Emang dari AMD sendiri itu ngomong gaming CPU. Gaming CPU seharga itu, waktu saya buat konten sama Ava juga gitu kan, saya coba simulasikan ketika kita buat dengan kita, soalnya realitanya begitu, end user itu selalu dibatasi oleh budget. Mendingan kamu pakai GPU yang lebih high end dengan CPU yang secukupnya, atau kita pakai S3 dengan GPU yang secukupnya. Ternyata hasilnya overall sih masih, saya pribadi masih mending CPU-nya yang secukupnya, GPU-nya. Saya juga selalu nyaranin sebenarnya sama penonton, kalau memang niatnya mau main game yang memang lumayan hardcore, sebetulnya CPU tuh bisa diperes banget budgetnya. Mentokin di GPU aja, terutama kalau ngincernya main game di resolusi tinggi dan bukan main game kompetitif. Dan memang realitanya sekarang yang rasio S3D kan di Full SD semua. Full SD, bahkan beberapa ada saya lihat di 720p itu udah nggak realistis sama sekali. 720p udah nggak realistis banget sih. Kalau 1080p ya masih oke. Iya, masih mayoritas lah. Karena masih banyak loh yang ngincer kemarin, baru banget kemarin ini si Kobo Kanaero itu nge-DM ke saya, dia tuh lagi cari monitor 1080p 390 Hz. Untuk Valorant. Yang berarti memang market itu diincer karena itu monitor Full HD itu ukuran cuma 25 inch dan itu harganya 6,5 juta. Mungkin buat orang-orang kayak kita, beli monitor 6,5 juta resolusi Full HD itu agak nggak make sense. Tapi untuk orang-orang seperti mereka yang atas nama mentok kanan untuk ngejar si frame rate-nya dia, itu buat mereka oke-oke aja. Oke. Jadi ternyata memang ada gitu orang yang marketnya si X3D inilah itu yang akan kemakan. Ya, untuk yang all-rounder yang mau jadi sebuah PC untuk macam-macam sih kayaknya 99X menurut point of view saya lebih menarik ya. Multi-core performanya jauh lebih Multi-core performance dapat, panasnya dijinakinnya juga masih cukup gampang. Tapi emang cukup fenomenal sih, kita nggak bisa pungkiri itu cukup sangat fenomenal, even worldwide itu fenomenal. Dan yang saya heran beritanya di Indonesia juga cukup laris ya. Walaupun harganya itu setelah digoreng mungkin sekitar 9 juta. Malah lebih murah 99X. Kan bayangin coba. 9 juta ini larang loh ya. Maksudnya itu mahal loh. Itu prosesor doang. Itu nggak bisa diapa-apain. Cuma bisa diliatin doang. Harus pasangin motherboard, harus pasangin cooler, harus pasangin GPU. Dan itu total build-nya kalau idealnya ya. Saya sempat lihat ada yang jual 9,1 atau 9,2 gitu. Makanya
Ini kayaknya kalau nggak salah 99X tuh terakhir lihat 8,4-an ya. Sekarang udah di angka 7, something. Sekarang udah di 7, something. Iya kalau pakai voucher, Maksudnya tanpa voucher tuh sekitar 8,2, 8,4 kayak gitu. Itu ngelihat X3D-nya di angka 9,1, 9,2 ini bedanya jauh banget ya. Memang sih use case aku tuh workflow-nya nggak banyak manfaatin CPU sebetulnya gitu. Makanya bisa untuk dikejar 8 core buat main game. Tapi kalau ngelihat 99X harganya segini, it's fine karena performance gamingnya juga nggak malu-maluin banget. Ya gitu enggak, kan? ya kita ngomong benchmark oke lah. Tapi kalau kita ngomong experience yang make bisa bedain apa enggak, saya juga nggak yakin. Iya, karena saya buat pakai sehari-hari juga nggak pakai FPS counter kan. Iya. Dan di lock di 120. Kalau kita lihat use case dari end user nih, pakai X3D sama pakai 99X misalkan, 98 sama 99X tuh bisa menebak ini kira-kira nggak usah pakai counter lah ya. Iya, pakai ini kira-kira pakai CPU yang X3D apa bukan? Aku yakin sih nggak akan bisa juga. Nggak akan berasa. Itu secara benchmark kelihatan, cuman experience belum tentu, mungkin yang benar-benar pro player bisa kerawan ya. Tapi kalau untuk use case orang awam sih kayaknya, orang kebanyakan sih kayaknya so-so aja ya. So aja. Oke, itu jadi mungkin yang 2024 yang seru itu di Jadi CPU. AMD semua ya kayaknya yang AMD menarik semua 2024. Ya. Dan ternyata memang kalau ultranya, Arrowlock-nya tidak terlalu gimana-gimana, nggak terlalu hype di market ya. Iya, kalaupun ngomongin efisiensi dari Arrowlock, dia tuh dapat efisiensi kalau dibandingin sama Gen 14 gitu. Jadi tapi kalau di satu sisi juga Intel memang nggak overclaim sih. Iya, dari review guide mereka, dari slide mereka gitu. Jadi Intel pun nggak menggembar-gemborkan ini sebuah CPU yang superior banget yang bisa mengalahkan semuanya gitu. Ya tadi di use case tadi ya, Mas Suki pakai Mini ITX dari 13600K yang agak kesusahan untuk bisa membuat itu jalan optimal, terus lari ke 97X. Itu 99X? 99X bisa lebih optimal dan juga tidak usah pakai cooler yang gimana-gimana. Ini di Ultra harusnya bisa terjadi juga. Iya. Intinya memang dari Intel sendiri nggak klaim ini ada gain performance yang gimana-gimana, cuman memang ini benar-benar lebih efisien. Benar-benar lebih efisien. Saya belum ngecek di low powernya itu si Arrowlock itu seperti apa ya? Penurunan performance-nya apakah jadi jatuh banget atau enggak gitu. Karena kalau ngelihatnya di Zen 5 itu 9900X bisa nggak turun performance-nya bahkan. Oke, ya. Kita pakai curve optimizer. Kebetulan CPU ku ya. yang di PC ku bisa CO-40 harian. Saya 70. Ngeri banget CO-70 harian tuh. Saya bisa jalan CO-40 harian dan itu masih 80 derajat, pakai cooling kecil Pak, cuma pakai ID cooling LS55. Kita pakai apa ID coolingnya di IS berapa? IS55 saya. Yang lebih murah. IS40 ya? IS40. IS40 lebih ini masih 9. Tadinya mau pakai Noctua NH lagi. Iya, NHL9A. Yang X65. Tapi budgetnya sanggupnya ID cooling. Oh, nggak kenal sama yang namanya Pak Ableh ya? Kenal sih. Gitu. Ya, dia mungkin ya. Oke. Oke, itu ya. 2024 kesimpulannya seru di CPU. Dominasinya AMD memang, baik untuk di notebook maupun untuk di desktop. Ya, terus kalau kita ngomong di akhir tahun ini rencananya ada GPU baru dari Intel, Battlematch yang katanya juga akan cukup menarik karena memang proyeksi harganya dengan performa yang di leak itu kurang lebih bisa bersaing dengan kompetitornya 4060 katanya. 4060. Ya secara teori sih emang belum ada yang membuktikan direct exactly ya. Iya, karena belum ada reviewnya. Drivernya juga belum keluar ya. Saya juga belum ngetes ya, belum pegang barang. Udah pegang barang? Belum. Aku udah pegang, cuma belum ada driver. Jadi sama aja. Drivernya harus nunggu tanggal 13 itu. Iya, saya juga nggak bisa terlalu berharap banyak karena memang Nvidia ini kalau menurut saya pribadi sangat matang ya, bukan cuma dari hardware-nya, tapi mereka juga punya jelas. SDK yang sekian banyak yang bisa dikembangkan oleh para developer dan juga developer games, dan mereka juga kayaknya mendekati banyak developer untuk bisa mengoptimalkan game-games mereka berjalan di Nvidia. Dan ini yang belum bisa dilakukan oleh kompetitornya, Radeon, nggak tahu nih. Apalagi Intel Battlematch ini kan nanti arsitektur juga udah berubah, dia juga harus ke game-nya juga harus adapt lagi. Jadi harus kalau dari sisi Nvidia, kalau kita ngomong Nvidia, dia memang sudah ikut involved di banyak developer untuk bisa menjalankan Nvidia dengan game-game mereka. Cuman kalau kita ngomong dari Intel, kalau dari kacamata saya dari sesi yang pertama yang A770, A750
itu sedemikian seringnya update driver kan. Betul. Itu kemungkinan karena begitu mereka ingin mencari formulasi yang terbaik untuk bisa beradaptasi dengan game-games yang ada di market sekarang. Karena mereka tidak terlibat dalam pendevelopan game tersebut, jadi tidak dibuat optimal untuk hardware mereka. Justru mereka yang harus menyesuaikan dengan update driver. Lebih banyak peran si drivernya Intel yang menyesuaikan ke gamenya daripada game yang menyesuaikan ke driver. Iya, dan itu nggak bisa digeneralisir ternyata. Game itu di semua developer punya pendekatan berbeda-beda. Jadi ketika di update ini untuk mendekati developer ini dan game-game tertentu, update berikutnya untuk bisa optimal di sini. Iya, kayak ada kernelnya lah. Iya, kayak gitu. Ya semoga aja di Battle Match ini bisa lebih bener ya drivernya. Soalnya di beberapa yang kemarin kita ngobrol sama Alpha juga si Ars yang lama ini bisa sangat kencang di satu game. Iya, bahkan bisa setara 3080 atau 770-nya. Tapi di beberapa game bisa anjlok banget. Anjlok banget, bahkan di bawah 3060 gitu atau 770. Jadi itu emang ininya fluktuasinya tinggi sekali. Fluktuatifnya tinggi banget, dan yang jadi masalah sama si B550 ini kan dia $250. Jadi namanya ini B580 sama B570. Ya, ini yang akan diluncurkan harusnya di besok nih tanggal 13 Desember ya. Ya belum ada leak yang nunjukin bocoran performance-nya sih ya. Belum ada sih. Dari versi Intel doang ya. Dari versi Intel itu kan 10% di atas 4060 ya. Dengan performance per dolar ya, bukan performance per watt. Karena kita udah ngelihat spek TDP-nya cukup tinggi sebetulnya di 190 watt. Jadi kalau dibandingin performance per watt dibandingin sama 4060 rasanya masih tetap jauh. 4060 kan masih 115 watt rasanya. Ada yang 100 watt malah yang LP. Iya. Oh iya. Paling tinggi 130. Paling tinggi 130. Itu pun kayaknya on average 115 lah. Ya, sekitar itulah. Jadi performance per wattnya 4060 memang diakuin bagus banget. Dan problem kedua selain performance per watt lawan 4060, problem kedua adalah lawan A770 yang kemarin harganya didiskon jadi 3,9 juta. Belum termasuk voucher Tokped. Iya, ternyata 3,5 juta itu 16 GB paling murah di dunia. Dan benchmarknya Intel soal Battle Match ya, B580 itu comparable-nya sama A750. Oke. Dibandinginnya A750, 4060 dan RX 7600. Berarti masih di bawah A770 seharusnya. Harusnya. Secara teori, dan VRAM-nya pun di bawah itu kan 12 GB sama 16 GB. Sempat gatel, pengen beli 3,5 juta di Tokped saya kelihatan. Iya. Ih, murah banget 16 GB loh. Itu jadi 16 GB paling murah kalau drivernya beres. Terus sebenarnya kalau dipakai buat productivity beres banget loh. FE1 terutama ya. Terutama FE1 loh, FE1-nya kenceng banget di DaVinci ataupun di CapCut udah jalan Intel. Di CapCut udah jalan auto, bahkan di Radeon CapCut tuh belum nge-calling. Coba bilang di Mas, ini masih ada nggak araknya? Coba dipasang deh. Aduh pernah dipinjemin ARK sama ASRock. Ternyata udah dibalikin. Di CapCut tuh udah jalan, karena kan CapCut nggak bisa milih kan kita. Iya. Mau pakai encoder apa, dia otomatis. Jadi si Intel tuh udah otomatis masuk FE1-nya ke encodernya dia. Sementara Radeon belum. Bisa lebih kenceng apa bisa cuma lebih kecil doang filenya? Lebih kenceng. Lebih kenceng. Itu tergantung software editingnya sih. Kalau di DaVinci biasanya nggak terlalu. Di CapCut. Di CapCut iya. CapCut tuh seoptimal itu, entah kenapa. Apalagi di Nvidia itu kenceng banget. Tapi di Radeon nggak masuk sih encoder FE1-nya. Di CapCut entah kenapa. Walaupun sebenarnya secara physically ada FE1 klaimnya AMD kan? Ada. Ya dipakai di OBS sih bisa. Di DaVinci juga bisa. Di CapCut aja yang belum. Oke, itu Battle Match. Terus kira-kira nih tahun depan 2025 ini. Ini ada beberapa produk yang akan diluncurkan ya beritanya ya. Iya. Dari RTX 50 series. Nah, gini, tahun depan ini yang bikin menarik adalah kalau 2024 kita ngelihatnya banyaknya perang di CPU. Tahun 2025 nih kelihatannya akan banyak perangnya di GPU. Karena mulai startnya ini sebenarnya di akhir tahun ini kan. Battle Match sudah mulai dikeluarin duluan sama Intel buru-buru gitu. Terus awal tahun di CS AMD ngeluarin, Nvidia ngeluarin. RDNA 4, 8 Radeon 8800. Paling tinggi 8800 XT. Tapi nggak tahu nanti versi bawahnya dikeluarin juga atau enggak sama. Tapi rumornya itu cuma di level-level menengah, nggak ada yang gantiin STX-nya ya? Iya, paling tinggi sih rumor-rumornya 8800 XT paling tingginya. Jadi nanti mid-end-nya apakah si AMD mau launching juga di CS atau dia nunggu 5060 dulu. Karena 5060 tuh informasinya sih bulan Maret. Ya, selalu belakangan ya. Jadi kalau teman-teman ngamatin untuk peluncuran hardware baru itu selalu dimulai dengan yang top of the line-nya dulu. Top of the line-nya dulu. Baru pelan-pelan ke bawah. Kalau di RTX 40 series kan, 4000 series dari mulai
40, 90, terakhirnya baru 40, 60 beberapa bulan kemudian. Di bocoran-bocoran berita itu kan juga Nvidia tuh harusnya ngeluarin 50, 90 duluan. 50, 90 ini jadi nggak banyak dikomentarin orang karena 40, 90 pun belum ada yang ngejar sama sekali. Iya, masih dominan. dominan. Iya, dan spesifikasi rumornya tuh buat 50, 90 tuh sangat brutal sekali. Benar nggak sih pakai 2 VVR-nya 2 kali? Itu belum tahu sih, belum tahu itunya. Tapi kalau dari segi CUDA core itu bakalan 2 kalinya dari 50-80. Jadi berapa ribu? Berapa Kayak puluh ribu? agak lupa di berapa, kayaknya hampir 20.000 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Ini kalau nggak salah ya, coba nanti ngecek lagi. Tapi VRAM itu 32 GB. 32 apa 48? 32 ya? 32, rumornya 32, sih di ya. 32 GB. Kayaknya 48 tuh udah masuk yang consumer macam Enterprise. Quadro lah ya. Di 32 GB, sementara rumornya 50-80-nya masih tetap di 16 mainnya. Jadi betul-betul 2 kalinya dari si 50-80-nya. Ini kan expected performance-nya udah pasti di atas 40-90. Pasti. Yang mana 40-90-nya tuh belum ada yang ngejar juga gitu. Ya, memang untuk di segmen tersebut Nvidia itu emang belum ada lawan sampai sekarang. Ya, jadi mungkin kita bakalan nemuin VGA yang harganya di atas 40 juta sendiri, guys. Dan kemungkinan itu bisa dijual di Iya, karena 40-90 juta. sekarang masih 30-an kan? Iya. Memang kalau kita ngomong di market kita sih yang paling seru ya di kelas-kelas menengah ya memang. Iya, karena menang-mendingnya akan di situ. Masih bisa kebeli juga ya. Kalau kita ngomong GPU 40 juta, ya itu luar biasa mahal. Ya paling nanti yang akan dimenang-mendingin di awal tuh adalah di 8800 XT ini sama si 5070 sih kayaknya. 570, kalau mungkin yang di bawahnya lagi mungkin Battle.net 580 ini sama ya, wah, sama 5060 belum ketemu. Kalau masih ke 40 nih. Iya. Ngejarnya masih ke 40 kalau masih kan. ngejarnya ke 4060 sih kayaknya so easy buat Nvidia ya. Iya. Tinggal gimana Nvidia mau ngasih VRAM lebih gede apa enggak aja di 5060 sih. Iya, karena memang salah satu yang di-highlight oleh si Battle.net ini VRAM-nya 12 di atas GB. 8 GB semua, Iya. 10 sama 12. Dan ingat A770-nya udah turun harganya. Iya. Gitu. Jadi Battle.net yang ini rumornya Battle.net yang B570 itu X-core-nya lebih kecil 18. Iya, cuma beda 2 doang. Terus, dan VRAM-nya beda 2 GB. 10 Ya. GB. Kalau yang Makanya 50, at least 5060 tuh at least kasih 10 GB aja. Kalau memang dia mau pelit gitu ya, mau agak pelit, at least kasih 10 GB. Karena kan mau pakai GDDR7 kan, pasti produksinya juga bakalan lebih mahal karena baru. Oke, jadi itu mungkin prediksi untuk 2025 untuk GPU ya. Akan ada RTX 50 series yang hampir pasti di launching di CES, tapi kemungkinan besar adalah yang top of the line-nya. Terus RDNA 4 itu dari Radeon, ya kemungkinan juga akan diperkenalkan di CES. Oh, Arrow Lake laptop nanti. Ya, kalau di GPU itu, gitu GPU dulu nih, GPU dulu. Yeah. Untuk CPU kayaknya Intel nggak ada pergerakan ya. Iya, dia bakalan masuknya di laptop sih Arrow Lake-nya. Gitu. Kalau untuk desktop CPU kayaknya desktop pasti dia akan karena kan baru launching kemarin banget. Ya, dan mungkin hanya ada mungkin ya chipset motherboard kelas B yang 800 oh ya, mungkin chipset kelas menengah di AMD juga karena kita belum ngelihat B850. Terus kalau di CPU desktop AMD rencananya juga akan ngeluarin X3D yang dua CCD 9950 X3D. Rumornya sih tetap satu CCD doang yang ada 3D cache-nya. Jadi total cache-nya akan sama dengan yang seri 7950 X3D. Cuma kan bedanya karena dia dibalik clock-nya bisa lebih tinggi, jadi harusnya multi-core nggak turun, tapi malah lebih kenceng dari 9950X harusnya. Kenapa bisa lebih kenceng? Soalnya kita ngelihat prakteknya di 98X3D. Oke. Ya, 98X3D itu kita kalau ngelihat di 78X3D deh. 78X3D itu di bawah 77X. Iya. Setara sama 7700. Karena si dia nggak memungkinkan untuk dapat clock tinggi lah. Jadi terhambat oleh si case-nya di bagian sekarang dirubah ya. 3D case generasi kedua lah. Ya, 3D case generasi kedua ini memungkinkan si clock-nya jalan lebih tinggi. Jadi bisa uplift juga untuk multi-core-nya. Oke, tapi kalau kita ngomong di teknologi CPU zaman sekarang ya, baik dari Intel maupun AMD, itu sudah tidak ada lagi yang namanya Core i3 ataupun Ryzen 3. Itu dia. Padahal itu kalau untuk kita itu paling dicari loh ya, maksudnya paling entry mungkin gini.
pakai platform DDR4 aja kalau mau low end ya gitu. Soalnya memang mungkin karena proses fabrikasinya semakin bagus sehingga defect-nya semakin kecil. Biasanya kan itu turunan. Iya, turunan. Ini semakin ngapain dijual Core i3? Mendingan tetap Core i5 gitu. Dan kalau misalkan die-nya tetap dibikinnya sama juga kan produksinya mahal nggak sih? Iya. Iya kan? Itu teori kita aja nggak tahu realitas seperti apa. Oke, itu ya kira-kira pada radius kita di 2025 awal. Kalau yang tengah sampai akhir mungkin kita belum tahu, belum ada bocorannya. Harusnya tengah sampai akhir nanti kelihatan di Computex lah. Di Computex baru akan kelihatan. Habis ini kita akan coba lihat, ini segini banyaknya teknologi baru. Kalau kita hadapkan dengan realita market di Indonesia seperti apa? Itu dia yang berat buat gua. Ya sudah, kita obrolin sama Mas Subki tentang apa yang telah terjadi tahun ini 2024 dan kemungkinan apa yang akan ada di tahun depan untuk perkembangan teknologi baik di notebook maupun di desktop PC ya. Dan kita akan ngobrol ini, memang perkembangannya luar biasa, cepat banget ya. Kita ngomong teknologi dimanapun lah, mau smartphone, mau notebook, mau sekarang sih cepet banget. Udah tidak nggak bisa kencang banget, cepat banget, perubahannya cepat sekali. Dan itu juga berpengaruh pada reduksi harga ya, maksudnya kita kalau beli barang teknologi itu umur pakainya sudah bisa ketakar, paling berapa tahun. Kalau kita ngomong beda dengan produk-produk lain, kalau kita ngomong otomotif lah. Misalkan nih contoh gampang ya, saya pakai motor Beat tahun 2012 nih, itu berapa? 12 tahun yang lalu. Ya, 12 tahun. Sampai sekarang tuh saya nggak ada komplain, cuman masalah agak boros doang, malah masih karbu ya. Cuman kalau kita ngomong PC 12 tahun yang lalu untuk menjalankan aplikasi-aplikasi sekarang itu pasti udah megap-megap banget ya. 12 tahun lalu, Pak. 2012 apa sih prosesornya? 2012 kalau Intel Core Gen 6. Oh enggak Gen 6 dong. Itu kayaknya masih 2012 tuh masih Gen 3. Gen 3. Atau Gen 4. Kan Gen 6 Skylake tuh 2014 2015. Ya dari 4 pertama kan di Skylake ya. Jadi emang beda banget ya. Jadi bahkan dari 2 upgrade-ku terakhir pun aku sebelum pakai 13600K tuh pakai 2700X. Pakai 2700X tuh 6 tahun. Pakai AM4 tuh. Tetap 2700X ya. VGA-nya dari 2080 ke 3080 gitu. Terus pas pakai 13600K itu cuma sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Ya. Dan mengharuskan kayaknya udah harusnya ganti deh. Ya, sedemikian cepat perkembangannya, semakin kencang. Dan sebetulnya sih masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai, cuman udah agak megap-megap juga ya dengan load sekarang ya. Dan kalau kita lihat ya GPU itu harganya semakin kesini semakin kesana nih. Kalau kita ngomong top of the line-nya lah, kita ngomong dulu kayaknya nggak ada deh harganya 30 jutaan. Kalau di 20-80 series itu paling mahal kayaknya 20-an tuh udah dapat yang kelas Titan saat itu. Sekarang ini kemungkinan besar tadi Mas Uki bilang kalau 50-90 sesuai proyeksinya itu bisa di atas 40 Oh iyalah, pasti. Dan kalau kita ngomong kayak 98 X3D aja ya, itu prosesor doang itu 9 juta. Untuk Ryzen 7 guys, 8 core. 7 itu tuh belum top of the line ya. Biasa kalau R795 9950 X3D itu berapa harganya? Kalau 9950X aja itu udah sekitar 10 juta sih. Ya, jadi kalau saya ngobrol sama prinsipal ya, sama brand ya, sama AMD atau sama brand motherboard ataupun brand GPU, selalu ngomong kalau Indonesia itu masih punya market yang gede banget. Karena populasinya gede banget dan yang baru tersentuh baru sekian persen, masih kecil sekali. Cuma mereka nggak tahu realitanya ya, bahwa memang GDP kita tuh sedemikian rendahnya. Sehingga kalau kita ngomong analogi sederhananya, kalau misalkan kita di smartphone, iPhone 16, orang-orang Singapura bisa cuma nabung 2 minggu bisa beli iPhone 16, harganya mungkin 25-30 juta. Kalau di kita tuh beda ya. Dan itu yang menjadi permasalahan. Kalau saya ngomong sih sebenarnya, kalau selalu mereka bilang, kenapa sih angka PC DIY terutama PC rakitan di Indonesia itu rendah dibandingkan negara-negara lain seperti misalkan Korea ataupun Singapura sekalipun yang memang secara penduduk lebih sedikit. Sebenarnya enggak juga. Enggak. Cuman karena legacy prosesor itu masih banyak banget di market Indonesia sekarang. Jadi prosesor Intel Gen 1, 2, 3, 4 itu masih menajai market menurut saya. Itu harganya murah banget. Dan itu emang untuk use case dalam tanda kutip yang umum dipakai, itu masih bisa dipakai.
Iya, memang masih bisa dipakai. Makanya kan tadi saya bilang sebenarnya masih bisa dipakai. Jadi mungkin kalau kita ngomong perkembangan teknologi yang sedemikian cepat, prosesor udah sekian 16 core dengan kecepatan sekian, dengan kemampuan untuk mengolah data dengan kecepatan yang luar biasa. Kebutuhan umum di sini yang kebutuhan umumnya belum mengharuskan untuk pakai teknologi terkini. Dan mungkin memang bukan masalah mereka nggak paham kalau ini lebih baik ya. Cuman harganya memang tidak terjangkau. Iya, dan harganya juga. Bayangin aja kita loh ya. Ini dari personal lagi ya, dari personal upgrade lagi. Sebelumnya kan pakai mini ITX juga di Intel kan. Itu motherboard tuh masih pakai di sekitar 3 jutaan, Pak. Itu berarti Oh enggak, pakai B660. B660 ITX ya. Masih di 3 jutaan, ganti ke AMD ITX 6 juta sekian, pakai X870. X870 udah 6 juta sekian. Iya. Harusnya ada yang X870 emang baru ada 1 GB doang. 2 GB doang. Ya, jadi kayak gitu ya. Kalau jadi beberapa memang kontradiktif ya. Ketika kita sering ngobrol-ngobrol di forum juga, mungkin Mas Uki juga aktif di beberapa forum diskus tentang masalah hardware dan lain sebagainya. Iya, sebenarnya mostly dari kita itu juga hanya bisa komen doang. Nggak punya kemampuan untuk beli juga. Daya belinya nggak ada. Even saya pun kalau kita suruh beli GPU 4090 untuk kerja di mass editing, saya akui itu pasti akan jauh lebih kencang. Untuk spend 30 juta untuk GPU-nya doang, kayaknya masih mikir. Mas. Dan memang itu jadi segmented banget ya produk-produk itu. Even 98S3D yang katanya laku banget, kalau kita lihat eksak angkanya yang laku di Indonesia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan mungkin smartphone. Karena memang smartphone ataupun beberapa produk lain yang kedorong lifestyle itu justru lebih mempunyai potensi untuk impulse buying daripada memang sesuatu yang memang hanya bisa dirasakan oleh segmen-segmen tertentu dan bisa dipamerin. Ironinya tuh gini Pak, ini misalnya kayak 4060 ya. Katakanlah 4060 pun masih sulit dijangkau sama kebanyakan orang Indonesia dari segi harga. Padahal itu udah jadi yang paling murah sekarang dan pilihan GPU mid-range itu doang yang terbaik saat ini karena nggak ada pilihan. Ya. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Oke, lanjut. Tapi di sisi lain, ketika ada rakitan pakai 4060 murah, katakanlah 8 juta sudah 8 juta kecil sekarang udah bisa dapat PC pakai 4060 gitu ya. Tapi dikasih PSU-nya ya udah gitu ya, PSU yang 500-600 ribuan pakai motherboard paling murah 124F DDR4 itu malah jadi tetap dimenang-mendingin gitu. Jadi ironis sekali ketika ini kita kasih solusi, ada satu set PC harganya murah dengan beberapa kompromi tentunya, dimenang-mendingin, dikasih komponen terbaik dibilang mahal, naik dikit. Ya kayak kemarin konten lama aku lihat yang PC pakai 4060 cuma 9 juta ya. Iya, itu sekarang bahkan itu udah 8,2 bisa itu. Gitu ya? Iya, 8,2, 8,3 udah dapat itu sekarang. Ya tapi tetap aja ya, masih ada yang ngomong, wah kalau lagi ini sih mendingan. Iya, kurang. Harusnya motherboardnya jangan itu, harusnya PSU-nya jangan itu. Ya emang seru banget kalau ditambahin itu di atas 10 juta dan jadinya mahal. Gitu. Karena emang itu custom PC, jadi kan banyak banget probabilitas yang bisa kita pilih dan itu menjadi ajang yang sangat menyenangkan buat kaum mendang-mending untuk berdiskus dan mungkin dalam tanda kutip berdebat untuk hal-hal yang mungkin sebenarnya juga mereka nggak punya kemampuan untuk beli itu. Iya. Jadi memang ya it's okay ya, ini market kita dan tidak bisa disalahkan juga ketika memang legacy prosesor itu masih banyak banget di Indonesia karena memang daya beli sampai ke situ. Karena memang kita biasanya beli itu dan kita butuh PC daripada nabung sekian tahun baru bisa beli yang mereka inginkan dan pada saat itu pasti sudah berubah juga. Ya fair-fair aja sih kalau ada orang yang memang. Tapi sebetulnya beda loh yang di konten sama di market. Mungkin Pak Andi kan bisa lihat langsung tuh. Kenyataannya tuh realitanya di market itu sebetulnya barang-barang yang murah-murah ini sebetulnya dibeli apa enggak? Iya, kalau saya pribadi sih di toko saya nggak jual legacy prosesor ya, kecuali emang ada bukan legacy prosesornya ya, maksudnya kayak ini ada PSU murah, maksudnya murah bukan yang 200-300 ribu ya, masih decent lah macam modelan kayak Pylon mungkin udah agak-agak kegoreng, mungkin di bawah Pylon lah, mungkin kayak Deepcool atau Aigo gitu kan, atau PC cooler atau Lux tapi non RGB. Itu sebetulnya isinya mirip-mirip loh komponennya. Semuanya gitu, atau motherboard macam kayak Biostar gitu. Ya memang beberapa itu memang tidak bisa eksak kita judge ini bagus atau enggak, terutama di bagian PSU yang paling sering menang-mending ya, karena itu pun sangat relatif ya. Listrik di rumah kamu bagaimana, spesifikasi PC kamu gimana. Tapi maksudnya dari daya belinya orang akhirnya beli itu juga nggak gitu? Kalau kita lihat di market saya bisa bilang dengan hampir yakin kalau ketika barang itu paling murah. Misalkan kalau kita ngomong motherboard chipset H610, H610 yang paling murah apa?
kalaupun itu ada gap harga yang cukup signifikan, itu udah hampir nggak peduli merek, pasti laku. Pasti laku tuh bahkan ya di market biarpun ya di sosmed dimenang-menangin. Ya ini itu. Bukan hampir di semua level lah. Kita ngomong lah paling realistis, paling kelihatan ya. Dulu RX 6600 itu nggak laku. Karena dulu positioning harganya masih di atasnya mepet-mepet 30, 60, 12 gig ya. Iya. Tapi begitu dulu waktu ada satu saat ada sebuah brand yang katanya refurbish tapi dijual bisa di bawah 3 juta, 2,7-an. Ya itu jadi benar-benar laku banget. Jadi bukan masalah ini nggak laku, cuman emang positioning price-nya itu yang menjadi concern kalau kita ngomong bisnis IT. Kita ngomong sekarang yang nggak laku apa sih? Misalkan kalau Ultra nih, bla bla bla, coba turunin. Kalau Ultra 245K misalkan sana 5 juta, jadi 3,5 atau 3,8. Selesai. Ya itu yang terjadi sama 75F dari awal udah murah. Aku yakin loh, kamu sekarang cari itu ASRock ARX A770. A770 itu pasti ada yang pasti sekarang udah nggak ada. Pasti udah nggak ada. Itu habis pasti. Ya karena itu doang GPU 16 GB yang 3,5 juta. Dulu itu susah banget aku. Saya juga kan kenal sama distributornya. Ini mau sel segini nih, udah kemurahan, biar cepat habis. Habis langsung. Jadi waktu itu di harga aslinya kan sekitar 5 juta, hampir 6 juta ya. Wah, kayaknya 6 jutaan deh itu kalau nggak salah, atau itu nggak laku. Yang 16 giga ya, bukan yang 8 giga ya. Tapi begitu di sell di angka 4 juta, 3 juta gede dan tiba-tiba dapat voucher jadi 3,5 juta, itu dalam waktu sangat singkat langsung habis. Jadi itu bukan masalah produknya, cuman masalah positioning harganya. Dan ternyata untuk market yang sangat segmented itu sangat paham tentang price performance. Jadi ketika mereka bilang ini nggak worth it, itu bukan produknya, cuman memang karena lebih ke harganya. Ketika harganya itu memang sesuai dengan apa. Pas harganya udah beres, orang akan beli juga gitu. Ya ini kan 40-60 juga kayak gitu kejadiannya kan. Iya, dulu juga 40-60 masih banget dimenang-meningin ini Bansi. Oh, terhujat sekali kalau 40-60 sih. Cuma 128 bit lah dan lain sebagainya. Film cuma masih ketika harganya udah make sense, ditambah lagi kompetitornya itu RX 7600 yang level harganya sama dengan software yang jauh lebih beres di Nvidia, orang akan auto buy ke 40-60. Jadi itu ya memang market kita sebagian besar hanya bisa nonton doang untuk perkembangan teknologi ini. Jadi memang akan seru ketika ada beberapa segmen yang bisa mendekati daya beli kita lah ya. Kalau tadi kita ngomong 50, 90 itu asik kita diskusiin. Cuman saya pun kayaknya nggak bisa. Secara teknologi enak untuk didiskusiin gitu. Tapi ya udah itu udah jadi barang yang udah pasti paling bagus gitu. Kita admit itu paling bagus, cuman kita juga tidak akan bisa. Kayak nggak di review juga nggak masalah. Udah nggak ada lawan. Udah kencang, selesai. Dan memang harusnya ya kita harapannya sih ada beberapa alternatif ya untuk beberapa mid-range ataupun entry level hardware yang bisa kita. Ya. Tahun 2025 harusnya akan menarik di mid-range. Mendekati daya beli kita ya untuk mudah-mudahan gitu. Kalau PPN nggak naik ya. Aduh, ini banyak banget sebenarnya. Emang so complicated ya untuk ini ya. Ini barang-barang mahal dengan umur pendek ya. Umur pendek dan juga kalau kita ngomong di komponen, compatibility juga masih jadi isu untuk kebanyakan user untuk memadu-madankan sekian komponen untuk menjadi sebuah sistem jadi yang bebas isu itu juga jadi PR buat banyak orang untuk banyak mengedukasi. Ya begitu ya. Jadi buat teman-teman yang memang senang mengikuti teknologi, mungkin tahun 2025 patut ditunggu karena banyak hal-hal baru, banyak jadi bahan untuk kita diskusikan dan juga kita mending-mendingkan. Mungkin gitu. Udah mau maghrib ini. Terima kasih banget Mas Subki udah mau mampir ke Terima studio kasih juga kita. Pak Andi, akhirnya bisa ngecek nih studionya Jawara Media. Ternyata kayak gini doang nih, tipuan kamera semua. Tinggal Pak Andi, coba lihat ke Gaptek. Next time kalau kita punya kesempatan, kalau kita ke Jakarta, Anda atau Dim atau Z, kita akan mampir ke Gaptek ya. Kita akan balas, kita akan buat podcast di sana. Oke gitu ya teman-teman, terima kasih yang sudah stay sama kita Jawara Media. Terima kasih banget Mas Subki dari Gaptek ID. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.